Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus melakukan pembenahan internal untuk menghilangkan stigma negatif sebagai sarang pungutan liar pungli. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang meminta transformasi institusi tersebut dilakukan dalam 1 tahun. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI Purn, Jaka Budi Utama menegaskan, deretan langkah perbaikan akan dijalankan, mulai dari peningkatan kualitas SDM, daya manusia hingga pembenahan proses kerja, mulai dari sumber daya manusianya sampai alat peralatannya. Mungkin image di masyarakat bahwa bea cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Katanya saat meninjau kantor wilayah dan Bea Cukai Jakarta, Rabu 3 Desember tahun 2025. Jaka menambahkan, pembenahan dilakukan melalui penggunaan teknologi pendukung pengawasan, penyempurnaan, pelayanan, serta penegakan aturan yang lebih konsisten. Dia menegaskan transformasi tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan publik. Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depannya menjadi lebih baik, ujarnya. Ya. Pak, infonya Kejagung geledah bea cukai ya Pak, itu terkait apa ya Pak? Oh, itu ini apa kasus lama itu ya, kasus lama masalah sawit dan turunannya. Baik ya. Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 85 sampai dengan 95 itu kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai, sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri ya untuk menghilangkan image negatif kepada Bea Cukai. Kalau strateginya kayak gimana Pak? Ya. Pak? Ya. Ya pastikan mulai dari kultur ya kan, meningkatkan kinerja, terus kemudian meningkatkan pengawasan, apakah itu di pelabuhan, di bandara. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan, ya tentunya masyarakat ketika kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, ketika ada ketidakpuasan, ya sedikit demi sedikit kita akan berupaya untuk memperbaikinya. Oh sudah banyak ya. Ya tentunya kita berupaya untuk memanfaatkan teknologi yang saat ini ada, seperti di pelabuhan untuk menghindari under invoice. Kita sudah melakukan upaya untuk mengkonekkan dengan AI gitu. Jadi alat-alat yang kita punya kita kembangkan dengan kemampuan AI sedikit demi sedikit, walaupun belum sempurna tapi kita sudah berupaya untuk mengarah ke sana. Kalau soal pelabuhan Batang sama Sabang kan itu kan jadi arus masuk impor gas ilegal. Ya karena kalau di Batam sama di Sabang itu kan itu merupakan free trade zone ya, di mana mempunyai aturan yang tersendiri. Yang perlu kita atur adalah bagaimana barang-barang yang keluar dari Batam maupun Sabang itu bisa terawasi oleh Bea Cukai. Penindakan seperti ini efektif nggak sih Pak untuk mengejar target Penerimaan Pak Menteri Pak? Ya pasti efektif. Sedikit perubahan ataupun tindakan yang dilakukan oleh kita tentunya adalah untuk bagaimana kita menjaga penerimaan negara tidak dinikmati ataupun hal-hal yang ilegal bisa keluar gitu. Ya masih bandel kita selesaikan itu aja ya. Saat ini sudah berapa banyak Pak yang diselesaikan? Nah ini karena kan kita ada proses ya, ada yang proses sedikit banyak. Saya nggak berapa yang sudah kita tindak, tetapi sudah melalui proses apakah itu dari kepatuhan internal maupun dari Itjen Kementerian Keuangan. Cukup. Ya optimis, harus optimis gitu. Ya, kalau kita nggak optimis, ya tahun depan kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta aja itu? Ya tentu
tidak akan mau ya dengan keinginan Pak Purbaya untuk memperbaiki bea cukai, tentunya perlu dukungan dari masyarakat semua ya. Kita memerlukan dukungan dari masyarakat ya. Pak, infonya Kejagung geledah bea cukai ya Pak, itu terkait apa ya Pak? Oh, itu ini apa kasus lama itu ya, kasus lama masalah sawit dan turunannya itu ya. Lamanya tahun? Ya, tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau nggak salah. Itu di bea cukai mana Pak? Ya, tidak hanya ini, di beberapa ini apa namanya, beberapa kantor wilayah bea cukai yang berkaitan dengan impor sawit. Ya, ulangi ekspor sawit, dan itu masih berproses ya. Tentunya kita belum tentu menjudge bahwa personil dari bea cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai bea cukai yang diperiksa itu. Pak, arahan dari Pak Purbaya dalam setahun terakhir itu untuk perbaikan itu apa aja Pak? Ada arahan-arahan khusus Pak? Ya, mulai dari sumber daya manusianya, ya kan, mulai dari alat peralatannya gitu. Ya, ya mungkin image di masyarakat bahwa bea cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Ya, kami memohon ya dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depannya menjadi lebih baik. Ya, saya rasa cukup ya. Baik ya. Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 85 sampai dengan 95 itu kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh bea cukai, sehingga tentunya bahwa bea cukai harus berbenah diri ya untuk menghilangkan image negatif kepada bea cukai. Kalau strateginya kayak gimana Pak? Ya. Pemenahannya Pak, seperti apa? Ya, pastikan mulai dari kultur ya kan, meningkatkan kinerja, terus kemudian meningkatkan pengawasan, apakah itu di pelabuhan, di bandara. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan ya, tentunya masyarakat, ketika kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, ketika ada ketidakpuasan ya sedikit demi sedikit kita akan berupaya untuk memperbaikinya. Oh, sudah banyak ya. Ya, tentunya kita berupaya untuk apa namanya memanfaatkan teknologi yang saat ini ada, seperti di pelabuhan, untuk menghindari under invoice. Kita sudah melakukan upaya untuk mengkonekkan dengan AI gitu. Jadi alat-alat yang kita punya kita kembangkan dengan kemampuan AI sedikit demi sedikit, walaupun belum sempurna, tapi kita sudah berupaya untuk mengarah ke sana. Kalau soal pelabuhan Batang sama Sabang kan itu kan jadi arus masuk impor gas ilegal. Ya, karena kalau di Batam sama di Sabang itu kan itu merupakan free trade zone ya, di mana mempunyai aturan yang tersendiri. Yang perlu kita atur adalah bagaimana barang-barang yang keluar dari Batam maupun Sabang itu bisa terawasi oleh bea cukai. Penindakan seperti ini efektif nggak sih Pak untuk mengejar target Penerimaan Pak Menteri Pak? Sejauh ini. Ya, pasti efektif. Sedikit perubahan ataupun tindakan yang dilakukan oleh kita tentunya adalah untuk bagaimana kita menjaga penerimaan negara tidak dinikmati ataupun hal-hal yang ilegal bisa keluar gitu. Ya, masih bandel kita selesaikan itu aja ya. Saat ini sudah berapa banyak Pak yang diselesaikan? Nah, ini karena kan kita ada proses ya. Nah, ada yang proses sedikit banyak. Saya nggak
berapa yang sudah kita tindak, tetapi sudah melalui proses apakah itu dari kepatuhan internal maupun dari Itjen Kementerian Keuangan.